Ini adalah HP kelas flagship dari Sharp yang dirilis resmi di Indonesia di akhir tahun 2023 lalu. Dan kala itu harga barunya luar biasa di atas 10 juta. Yang mana berasa mahal untuk apa yang ditawarkannya. Begitu juga kalau dibandingkan dengan HP sekelasnya kala itu. Berasa sulit lah merekomendasikan HP ini. Nah, tapi untuk sekarang ini udah hampir setahun setelah rilis, harganya udah turun jauh. Kita lihat di Tokopedia harganya udah di sekitar 6 jutaan. Mengingat ini HP pakai SoC Snapdragon 8 Gen 2, jadi udah mulai menarik ya. Nah, mari kita unboxing. Oke, pertama akan ada HP-nya, kita singkirkan bentar. Lalu ada Quick Start Guide, ini udah pakai bahasa Indonesia ya. Ya, tentu aja ini adalah HP yang masuk resmi di Indonesia, tentu aja. Mantap. Lalu ada kabel data USB-C to USB-C. Ini sama kayak Sense 8 kemarin, kita dapat kepala charger yang outputnya maksimal sampai 30 watt ya. Cuman HP-nya sendiri sebenarnya nggak support sampai 30 watt. Kalau saya lihat di speknya cuma 15 watt aja ya, sayang sekali. Lalu kita dapat USB OTG, USB-C. Terakhir ada apa ya, headset kabel. Ya, ini masih ada jack audio 3,5 mm nya. Oke, ini dia HP-nya. Di sini kita pilih yang varian cream atau warna putih. Cukup keren ya warnanya, atau desain bagian belakangnya ini yang warna putih ini. Simple dan beda dari yang lain. Mari kita lihat sisi per sisi HP-nya. Bagian samping sini ada tombol power yang warna hitam sekaligus merangkap sebagai fingerprint. Kemudian ada tombol volume. Bagian atas ada lubang jack audio 3,5 mm dan juga mikrofon. Mantap ya, masih ada. Lalu ada slot SIM card ya. Ini kita bisa congkel aja pakai jari, nggak perlu pakai SIM tray ejector. Kita tarik aja. Ini untuk SIM fisiknya cuma support single SIM aja ya. Tapi ini udah support eSIM juga. Jadi kalau teman-teman mau dual SIM, yang satu harus eSIM ya. Untuk SIM fisiknya cuma support single SIM. Dan ini masih ada slot micro SD-nya. Cuman slot micro SD-nya ini agak unik ya. Modelnya itu kayak yang di kamera gitu ya. Jadi kalau kita mau masukin micro SD, kita langsung tancepin di sini ya, di slotnya yang sebelahan dengan slot SIM card. Jadi nggak nyatu dengan ini tray-nya ini ya, SIM tray-nya ini ya. Lanjut kita tutup lagi. Bagian samping sini polosan aja, nggak ada apa-apa. Bagian bawah ada lubang mikrofon, port USB-C dan juga speaker. Oh ya, untuk speakernya ini udah stereo tentu aja. Untuk framenya bentuknya tegas mengkotak kayak gini, tapi di sisi pojoknya ada sedikit kayak apa ya, sudut yang miring biar enggak terlalu lancip. Ini sekilas teringat dengan HP Sony Xperia ya. Kemudian bagian belakangnya seperti ini, ada tulisan Sharp Aquos. Untuk kameranya cuma 2. Bulatan hitam kayak gini lumayan apa ya, simple ya desainnya. Ini ada tulisan 1723, ini 17 ini adalah ultra wide-nya. 23 adalah focal length untuk kamera utamanya. F1.9 sampai F2.3 ASPH. Ini kalau di Jepang sana itu ada embel-embel Leica atau Leica-nya ya di bagian kamera ini. Cuman untuk yang versi internasionalnya atau versi Indonesianya, branding Leica-nya hilang ya. Cuman harusnya sih jeroannya atau tuningannya harusnya sama aja ya dengan yang versi Jepangnya. Bagian belakang ini back covernya materialnya plastik. Untuk layar depan udah dilapisi screen protector tipis ya. Lanjut, mari kita coba nyalakan ya. Oh ya, perlu diingat dalam boxnya ini ternyata kita nggak dapat case ya. Cuman dalam pembeliannya ini kemarin saya dapat bonus case, yang mana case-nya ini adalah case ori, aksesoris dari Jepangnya langsung. Bisa dilihat case-nya atau kemasannya aja tulisan Jepang ya. Dan ini kalau saya lihat ini case-nya itu semi ya, semi hard case gitu. Jadi bagian belakangnya, back covernya ini hard case, sedangkan frame-nya ini soft case ya. Dan ini sekilas materialnya saya pegang itu kualitasnya bagus, dan ini lumayan keren sih. Bagian belakangnya hard case, jadi harusnya sih nggak cepat menguning ya untuk back covernya ya. Cuman bentuknya agak tebal jadinya kalau kita pakein soft case-nya ini ya. Dan minusnya lagi, HP ini itu kalau kita cari aksesorisnya di marketplace itu sangat sedikit ya. Ini case-nya kalau kita nyari pun juga susah. Ini case bawaan dari sellernya, bonus sih katanya.
Yang bikin agak ironi dari HP ini adalah desain bagian depannya ya. Padahal ini kan HP-nya termasuk keluaran baru, kelas flagship pula. Tapi lihat untuk bezel atas bawahnya masih cukup tebal dan dia pakai desain water drop ya. Luar biasa. Bezel kanan kirinya sih udah tipis ya. Cuman atasnya itu loh agak ganjel aja gitu. Ya cuman untuk saya pribadi sih masih no problem sih buat saya. Oke-oke aja sih. Dan ini udah diperbaiki di keluaran terbarunya Aquos R9 dan juga Sense 9 udah pakai punch hole ya. Jadi good job. Next bakalan masuk resmi juga sepertinya untuk Aquos R9 dan juga Sense 9. Oke, lanjut kita bahas lebih detail dari unitnya. Pertama kita bahas dari desain. Overall untuk bagian belakang saya cukup suka, cukup keren dan beda dari yang lain ya, khusus yang warna putih ini. Untuk handling di tangan berasa cukup nyaman, ukurannya enggak bisa dibilang kecil, tapi juga enggak yang gede-gede banget. Apalagi bobotnya juga tergolong ringan di 179 gram. Untuk layar ini bentangnya di 6,4 inci Full HD+, Exo OLED dengan refresh rate 120 Hz. Secara reproduksi warna ini udah bagus banget. Di Aquos Sense 8 kemarin itu saya rasa kontrasnya sedikit lebih tinggi. Nah, sedangkan di sini saya rasa tuningannya lebih pas aja. Untuk speaker tentu sudah stereo, keluaran audionya udah termasuk bagus dengan bass yang sangat berasa. Untuk spek jeroan di sini pakai Snapdragon 8 Gen 2, RAM-nya udah 8GB LPDDR5X dan internal 256GB UFS 4.0. Dari spek udah kelihatan ya. Ini kenceng banget, serba smooth dan gesit lah, apalagi UI-nya pakai stok Android. Saat pertama buka box ini masih Android 13, tapi setelah itu bisa diupdate ke Android 14 ya, dan bentar lagi sepertinya juga akan ada update ke Android 15. Dan klaimnya ini support update-nya sampai 3 kali, jadi harusnya nanti bisa sampai Android 16 lah. Seperti Aquos Sense 8 kemarin, tentu di sini USB-nya udah versi 3, jadi sudah support display out ya, bisa buat mirror ke monitor atau TV gitu. Mantap ya untuk yang ini. Untuk baterai kapasitasnya hanya 4570 mAh. Pengalaman pakai dalam beberapa hari ini, performa baterainya cukup solid, ini tergolong awet, cuman sangat disayangkan ngecasnya masih tergolong lambat. Kecepatan casnya cuma 15 watt aja. Sayang sekali. Terakhir untuk sektor kamera belakang ada 2, wide 50 megapiksel dan ultra wide 13 megapiksel. Yang bikin heran, kamera utamanya ini nggak ada OIS-nya. Padahal yang Sense 8 yang seri di bawahnya aja udah ada OIS-nya ya. Lanjut kamera depan cuma 8 megapiksel aja. Oke, sedikit saya tampilkan beberapa sampel fotonya ya. Saya belum terlalu lama nyobain ini HP-nya. Sekilas saja untuk foto-fotonya ini dari ketajaman udah bagus. Paling dari warna aja yang punya karakter tersendiri. Di Jepang sana HP ini kan co-engineered with Leica ya, jadi ton warnanya ini memang lebih kalem, tidak segonjreng HP-HP lain pada umumnya. Bahkan yang Sense 8 kemarin itu dari warna lebih gonjreng daripada R8S ini. Di sini tonnya agak kalem dengan area shadow yang lebih pekat, tapi dynamic range masih tetap bagus ya. Oke, segitu dulu aja ya. Nanti kita bahas yang lebih detail di video selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja di komentar. Oke, bye-bye.